Wan SM. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Hafid. Ini kayak MC ya, Mas Hafid ya, berarti ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para wabarakatuh. pendengar, sahabat live streaming ya, dimanapun teman-teman semua berada, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur pada Allah SWT yang mana pada kesempatan yang baik ini kita masih bisa dipertemukan, ya kan, walaupun secara virtual dengan keadaan sehat walafiat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman semuanya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya bukan menggurui teman-teman semuanya ya. Ini banyak sekali yang menyorot, kameranya ada 3 sih. Ya. Saya bukan menggurui teman-teman semuanya, cuma nanti kita saling mengingatkan saja karena saya bukan ustadz, bukan ulama, jadi pasti akan banyak sekali kekurangan, tapi apa yang saya tahu nanti akan saya bagikan ke teman-teman semuanya. Saya di sini ngambil dari satu buah hadis, ini dari kumpulan dari hadis Bukhari Muslim. Ini banyak sekali hadis-hadis yang memang tentang puasa. Tapi kalau saya sedikit masuk ke materi tentang puasa atau saum ya teman-teman semuanya. Kalau nanti sempat saya akan membahas tentang Lailatul Qadar juga karena terbatas oleh waktu. Semoga sebelum buka sudah selesai acara ini ya teman-teman semuanya. Baik, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin teman-teman semuanya sudah pernah ya kan, dan sebagai muslim pasti sudah menjalankan saum ya kan di bulan Ramadan ini ya teman-teman semuanya. Saum kalau menurut bahasa, saum ini berasal dari kata soma yasumu ya, saum artinya menahan diri dari sesuatu ya kan. Ini kalau secara istilah ya, secara istilah terminologi, saum berarti menahan yang tertentu dari sesuatu tertentu pada masa tertentu dari orang tertentu. Jadi ini pengertian dari Imam Nawawi. Jadi kita itu menahan sesuatu ya dari hal-hal tertentu seperti itu. Kemudian ada pula yang mengartikan menahan sesuatu karena Allah dari segala yang membatalkan puasa, dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari atau maghrib. Nah ini kalau pengertian ya. Yang membatalkan puasa secara umum ini dibagi dalam 2 kategori. Yang pertama, ini membatalkan puasa itu sendiri, yaitu makan, minum ya, bersetubuh dengan lawan jenis di siang hari. Kalau malam hari berarti boleh ya, kalian sudah bersuami. Kemudian hilang ingatan ya kan, orang gila itu bisa batal, kemudian haid dan lain-lain. Kemudian yang kedua yang membatalkan puasa, tadi kan membatalkan saum, yang kedua adalah membatalkan pahala ya, membatalkan pahala puasa seperti melihat yang diharamkan Allah ya kan, melihat mungkin hal-hal yang buruk, mungkin porno atau apa gitu ya, yang berbau-bau seperti itu nanti menghilangkan pahala puasa. Kemudian menghibah ya kan, menghibah ini membatalkan puasa karena ini kalau yang kita paling susah biasanya menghibah ya. Tapi jangan sampai teman-teman semua para pendengar jangan sampai menghibah karena ini menghilangkan pahala puasa. Sudah capek-capek menahan lapar dari pagi sampai terbenam matahari maghrib, tapi di dalam puasa itu kita menghibah, maka kita tidak dapat pahala puasa ya. Kemudian emosi yang berlebihan ya kan, karena kita menahan emosi. Kalau emosi ya nanti bisa menghilangkan pahala puasa dan lain sebagainya. Maksud dan tujuan puasa ya, karena kalau teman-teman semua puasa itu biar semangat harus tahu fadilah atau keutamaan ketika kita menjalankan sesuatu. Kemudian harus tahu juga ketika kita meninggalkan. Nah, kalau kita meninggalkan itu ada ancamannya apa saja. Biar apa? Biar puasa kita itu lebih semangat, istiqomah. Begitupun
hal-hal yang lain ya. Ini maksud dan tujuan puasa. Yang pertama, menjalankan perintah Allah, terutama puasa wajib sebagaimana firman-Nya ya, Quran surat Al-Baqarah 183 ya. Teman semuanya sudah hafal ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi hai orang-orang yang beriman, ya ini untuk orang-orang yang beriman saja ya, diwajibkan atas kamu berpuasa ya kan, wajib berpuasa untuk orang-orang yang beriman sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa ini juga dilakukan oleh orang-orang terdahulu kita ya kan, biar apa, biar kita ini bertakwa, karena puasa ini langsung hubungannya antara diri kita dengan Allah ya, bukan lewat manusia lagi, hablum minas lagi, tapi langsung ke Allah. Jadi yang tahu pahalanya kita itu langsung Allah, yang tahu diterima puasanya kita tidak itu Allah ya. Kemudian itu yang pertama ya, jadi menjalankan perintah Allah. Ini maksud tujuannya yang pertama, ini menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini meraih predikat takwa, biar kita itu dikatakan oleh Allah sebagai orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini adalah orang yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang bertakwa. Maka ketika kita menjalankan puasa, kita akan dikasih predikat sama Allah orang yang bertakwa. Yang ketiga, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai sabda Nabi SAW yang bunyinya, barang siapa yang berpuasa disertai iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya di masa lalu diampuni. Dari hadis riwayat Ahmad. Jadi ketika kita menjalankan puasa ya kan kita tandanya punya iman ya, punya iman, maka kita dosa-dosanya ketika kita menjalankan puasa, dosa-dosa kita akan diampuni. Jadi yang ketiga. Yang keempat, ini dapat mengekang hawa nafsu, syahwat ya kan. Jadi puasa ini kan tadi menahan ada minum dan syahwat itu pun kita tahan ya. Ini khususnya bagi yang pemuda-pemuda juga ya, mungkin yang masih jomblo-jomblo nih para pendengar. Ini ada sabda ya, ada sabda Rasulullah SAW, hai para pemuda, barang siapa di antara kamu mampu menikah ya kan, maka nikahlah ya, karena sesungguhnya dia dapat menundukkan dan dapat menjaga kemaluanmu. Dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa ya kan, karena berpuasa merupakan pengekang baginya. Jadi untuk para pemuda, kalau sudah siap menikah ya kan, sudah mampu, silahkan menikah. Kalau belum ya kan, kalau pemuda kan syahwatnya lagi tinggi-tingginya, untuk cara mencegahnya adalah dengan berpuasa. Gitu Mas Hafid ya. Betul. Kemudian macam-macam puasa ya, macam-macam puasa. Puasa yang pertama ini ada puasa wajib ya, puasa wajib ya. Ini hukumnya wajib ya, fardhu ain, berarti puasa bulan Ramadan ya. Sesuai Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang bunyinya, maka barang siapa di antara kamu yang menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaklah berpuasa. Jadi wajib, memang berpuasa ini wajib. Ada puasa wajib Ramadan, ini puasa wajib. Yang kedua ada puasa qadha. Apa itu puasa qadha? Ya, tadi pertama puasa fardu ya, wajib. Yang kedua puasa qadha. Puasa qadha yaitu puasa yang wajib dikerjakan untuk mengganti puasa di bulan Ramadan yang ditinggalkan karena alasan syar'i, mungkin sakit ya kan, atau sedang musafir ya kan, boleh. Nah, ini kita harus menggantinya, namanya puasa qadha, saum qadha. Jadi harus diganti di lain di bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang ketiga ada puasa nadar. Ya, puasa nadar. Yaitu puasa yang diwajibkan kepada seorang muslim disebabkan karena bernazar, ya kan? Jadi misalkan kita punya nazar atau hajat. Misalkan kalau misalkan tahun ini menikah, saya mau puasa misalnya 3 hari. Misalkan ya, itu ketika kita menikah beneran tahun ini, maka kita harus puasa 3 hari. Atau dalam hal apapun, misalkan Mas Hafid ya, karena ini masih mahasiswa, misalkan kalau saya semester ini bisa peringkat 1 IPK-nya paling tinggi, saya nanti akan puasa.
Misalkan 1 hari, itu udah nazar. Nah, misalkan ya, itu maka harus dilaksanakan. Ya. Kemudian ada saum kifarat atau puasa kifarat, yaitu puasa yang dikerjakan akibat pelanggaran tertentu seperti sumpah palsu dan lain-lain ya. Ini namanya puasa. Allah ini di dalam Quran surat Al-Maidah ya, ayat 89, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarat melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama 3 hari ya, 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu langgar, dan segala sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur kepadanya. Ini Quran surat Al-Maidah. Jadi tadi ini yang puasa wajib ya, ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama puasa fardu di bulan Ramadan, kemudian puasa qadha, yang ketiga puasa nadar, yang keempat puasa kifarat ya. Kemudian yang berikutnya ini puasa sunnah. Kalau puasa sunnah udah tahu, yang udah menjalankan apa Mas Hafid? Senin Kamis. Terus puasa bulan haji itu. Puasa Arafah sama Tarwiyah. Oke ya. Banyak ya puasa sunnah ya kan. Yang pertama ada puasa sunnah Senin Kamis, puasa 9 Zulhijjah, puasa 6 hari Syawal ya kan, puasa 10 Muharram atau Asyura, puasa setiap pertengahan bulan ya kan, tanggal 13, 14, 15 Maria. Itu ya, itu puasa sunnah ya. Jadi banyak di luar puasa fardu tadi yang saya sebut 4. Kemudian yang ketiga, yang pertama puasa fardu, yang kedua puasa sunnah, yang ketiga puasa haram. Ada puasa yang haram ya. Puasa pun ada yang haram. Puasa haram ini yang pertama puasa yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi kita itu nggak boleh puasa secara terus-menerus karena itu haram ya. Nggak boleh terus-menerus karena kita ada tuntunannya ya. Para nabi kita yang paling bagus ya puasa Daud ya kan. Puasa Daud itu 1 hari puasa, setelah hari puasa besok enggak, besoknya lagi puasa, itu puasa Daud. Itu udah paling level paling tinggi ya. Kemudian puasa hari tasyrik itu nggak boleh. 2 hari raya ya, 1 Syawal dan 10 Zulhijjah itu nggak boleh ya. Nah, puasa hari tasyrik ini haram kita berpuasa. Kemudian yang ketiga puasa wanita yang sedang haid atau nifas. Jadi ini haram kalau wanita sedang haid atau nifas, ini haram untuk berpuasa. Kemudian puasa sunnah seorang istri tanpa izin suaminya, ini termasuk juga haram ya. Maka kalau para istri-istri pengen berpuasa itu, kalau yang sudah bersuami harus minta izin suaminya terlebih dahulu. Kenapa? Mungkin karena sedang menyusui misalkan ya kan, sedang menyusui atau apa gitu kan, harus minta izin dulu kalau kita ingin menjalankan puasa sunnah, biar apa, puasanya tidak haram gitu ya. Itu yang ketiga, pertama puasa fardu, yang kedua puasa sunnah, yang ketiga puasa haram, yang keempat adalah puasa makruh ya. Puasa makruh ini puasa sunnah yang dikerjakan dengan susah payah karena sakit di perjalanan ya, misalkan musafir ya kan, karena Allah ini sudah kasih kemudahan sama kita ya kan. Misal musafir itu boleh kita nggak puasa, tapi nanti diganti ya puasa qadha ya kan, karena itu dikasih kemudahan. Kalau tidak dipakai malah kita itu termasuk golongan orang yang sombong, nanti dikatakan sombong, maka kemudahannya dipakai saja ya. Kemudian puasa sunnah yang dikerjakan pada hari Jumat saja atau hari Sabtu saja, kecuali pada hari itu yang disunahkan puasa atau dimulai 1 hari sebelumnya atau ditambahkan 1 hari setelahnya gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak sedang Daud tiba-tiba puasa, itu makruh ya. Seperti itu teman-teman semuanya ya. Nah, kemudian di samping itu kita bahas tentang kesempurnaan untuk berpuasa ya. Ini di samping itu kesempurnaan ibadah puasa adalah dengan memperhatikan syarat dan rukun puasa ya.
biar puasa kita sempurna, kita harus memperhatikan syarat dan rukun berpuasa. Syarat sahnya puasa yang pertama beragama Islam, ya. Kalau bukan agama Islam berarti nggak sah. Kemudian mumayyiz atau mampu membedakan yang benar dengan yang salah. Kalau orang gila puasa ya nggak sah, ya. Jadi harus mumayyiz. Kemudian yang ketiga, suci dari haid dan nifas bagi wanita, ya. Jadi nggak boleh haid dan nifas karena tadi haram, ya. Ini syarat sahnya berpuasa. Kemudian yang kedua, syarat wajib berpuasa. Yang pertama berakal, ya, tidak gila, ya, atau tidak kehilangan kesadaran, ini wajib. Kemudian balik, ya sudah balik. Yang ketiga, kuat mengerjakan puasa, karena ada mungkin anak-anak yang masih kecil yang belum balik tapi suruh orang tua ayo puasa karena wajib, karena belum tahu hukumnya. Padahal kalau belum balik itu tidak puasa pun tidak apa-apa. Ulama-ulama itu menyarankan kalau belum balik ya puasa nggak apa-apa. Tapi kalau bisa untuk latihan, ya kan, latihan boleh, nggak apa-apa. Kalau mampu anaknya, ya, seperti itu. Kalau anaknya berpuasa belum balik, berarti kan ini kita sebagai orang tua kan mengajarkan, ya, berarti kita dapat pahala. Nah, karena anaknya kita didik untuk berpuasa. Yang penting tadi mampu, ya kan. Kemudian rukun berpuasa yang pertama ada niat, ya. Niat puasa wajib dilakukan di malam hari atau sebelum datang terbit fajar, ya. Nah, ini dalam hadis, barang siapa tidak berniat akan berpuasa pada sebelum fajar, tidak ada puasa baginya. Maka harus niat. Biasanya kalau sholat tarawih, kalau di Jawa gitu kan, biasanya habis tarawih pasti niat bersama-sama, atau pada saat sahur, ya, sahur kita niat untuk berpuasa. Yang pertama niat dulu. Yang kedua, rukun puasa yang kedua menahan diri dari yang membatalkan puasa. Tadi sudah saya sebutkan, ya, yang membatalkan puasa. Itu, ya, itu rukunnya. Kemudian berikutnya ini hikmah berpuasa, ya. Yang pertama ini bisa disiplin rohaniah. Disiplin rohaniah. Ibadah puasa merupakan ibadah rahasia bagi diri sendiri. Hubungannya hanya dengan Allah, ya kan? Ia puasa hanya karena Allah, merasa diawasi oleh Allah, maka dia akan latihan berdisiplin, ya. Ada hadis dari hadis riwayat Baihaqi, puasa adalah separuh dari kesabaran dan sabar itu sebagian dari iman. Sabar kan sebagian dari iman. Maka kita latihan disiplin rohaniah. Kemudian yang kedua, hikmahnya berpuasa membentuk akhlakul karimah. Pasti yang kalau puasa efek sampingnya pasti kan menjaga emosi, kan? Mungkin sering tebar senyum. Jadi kita akhlaknya pun secara tidak langsung, ya kan, otomatis akan baik, akhlakul karimah. Kemudian memiliki nilai-nilai sosial, ya kan. Kalau kita berpuasa biasanya kita itu semangat untuk menjalankan ibadah-ibadah yang lain. Mungkin berbagi takjil, ya kan, banyak sekali, ya, yang berbagi takjil, yang berbuka puasa bersama saya traktir misalkan, gitu kan. Nah, itu jiwa sosialnya akan muncul. Kemudian jasmani menjadi sehat, ya. Ini hikmahnya, jasmani menjadi sehat, ya kan. Rasulullah sudah menjamin umatnya bahwa ketika Islam itu nggak akan mati dalam keadaan lapar. Kita puasa itu, ya kan perintah Allah, maka harus dilaksanakan. Dan ini menjadi sehat kenapa? Karena ini detox setahun kan, ya. Setahun itu kan kita makan terus banyak makanan yang jahat, ya kan, banyak kolesterol, ya kan, banyak zat-zat yang masuk ke dalam tubuh kita, mungkin sampai pekak atau subur atau gendut, ya kan. Tapi kalau kita berpuasa itu kan kita ngedetok langsung, menahan, ya kan, jam makannya diatur, ya kan. Jadi nanti akan sehat, ngedetok langsung secara tidak langsung, itu racun-racun di tubuh kita akan bisa terurai, ya, ketika berpuasa. Itu, ya, teman-teman semuanya, itu terkait dengan puasa. Jadi itu
kita bahas tentang hal-hal tentang puasa. Ya, itu puasa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Mas Hafid atau punya dapat apa yang saya sampaikan Mas Hafid? Dapat ilmu pastinya, Mister. Ya, Pastinya dapat ilmu, terus dan kita tahu puasa itu, kalau puasa Ramadan itu wajib, dan juga dapat berbagai ilmu hikmah puasa, bagaimana biar semangat puasa, terus bagaimana bila puasa ditinggalkan apa yang didapatkan, ancaman-ancaman apa yang akan didapatkan. Jadi puasa adalah ibadah yang kita lakukan hanya kita dan Allah yang tahu. Bahkan malaikat pun tidak tahu bahwa kita puasa. Hanya kita dan Allah yang tahu. Jadi puasa adalah ibadah yang berbeda dengan ibadah lain. Ketika ibadah lain dapat disaksikan dengan mata, tapi puasa tidak dapat disaksikan dengan kedua mata kita secara langsung. Baik, semua ya. Mungkin ini terakhir ya, biar kita semangat menjalankan puasa, apalagi banyak hadis yang menerangkan bahwa 10 hari terakhir ini terdapat malam spesial ya kan, malam Lailatul Qadar. Ini di 10 hari terakhir. Teman semua bisa tahu itu ya kan, baca terus pasti ada tanda-tandanya juga ketika akan ada malam Lailatul Qadar. Ini keutamaan umat akhir zaman yang menspesialkan. Kok bisa sih umat Nabi Muhammad ini masuk surga duluan dibandingkan umat-umat Nabi terdahulu? Ya karena ini kita dikasih satu malam spesial ya, malam 1000 lebih baik 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Coba kalau 1000 bulan berarti berapa tahun? Hitung ya. Coba Mas Hafid ya, Mas Hafid tahu 1000 bulan ya berarti tinggal dibagi 12. Bagi 12, 1000 bulan bagi 1000 bagi 12 sama dengan 83 tahun. Nah, 83 tahun. 83 tahun. Cuma satu hari ya kan kita dapat 83 tahun. Coba kita bayangkan kalau kita umur kita 63. Ya kan? 63 kali 83 berapa? Kalau kita dapat malam Lailatul Qadar ya. Jadi berapa? 63 kali 83. 5.229. Nah, usia kita sama dengan berapa? 5.300. 5.229 tahun. Coba. Kalau umat-umat Nabi terdahulu kan paling ratusan ya. Kita ribuan. Maka dari itu ini luar biasa. Satu malam ibadahnya bisa berkali-kali lipat, ya kan? Pahala kita harus semangat. Ya, harus semangat menjemput malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Apalagi ini sekarang ini masuk 10 hari terakhir, maka harus kita kerja sama-sama biar kita semangat, biar apa? Kita ibadahnya ini kalau dapat malam Lailatul Qadar dilipat gandakan, ya kan? Malam lebih baik dari 1000 bulan. Tadi kalau ibaratnya tadi seperti itu. Kalau kita hidup 63 tahun ya kan, plus dapat malam Lailatul Qadar terus setiap harinya, seolah-olah usia kita ini 5.229 tahun. Luar biasa. Bayangkan apa ada manusia yang hidup 5.229. Nah itu dihitung ibadah sama Allah. 5.229 hari hitung ibadah terus misalkan. Luar biasa. Maka kita harus semangat. Ini spesialnya kita umat akhir zaman, dan spesialnya di bulan Ramadan. Ini hanya khusus di bulan Ramadan. Maka Ramadan ini dulu para sahabat pengen selama hidupnya kalau bisa itu bulan Ramadan terus ya, tapi kan nggak bisa ya. Nah, karena Allah sudah menspesialkan hanya di bulan Ramadan saja. Mungkin itu teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan, karena ini sudah mungkin sudah melewat pas atau mungkin pas ya jam setengah 6. Sebentar lagi berpuasa. Sekali lagi saya bukan ustadz ya kan, saya bukan ulama. Apabila ada tadi yang
benar saya sampaikan itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah itu dari saya pribadi, maka dari itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. kembalikan ke Mas Syahid. Baik, untuk teman-teman semuanya, di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, marilah kita manfaatkan momen-momen terakhir kita bertemu dengan bulan Ramadan ini. Karena belum tentu di dalam Ramadan yang akan datang